Pernah kepikiran nggak dari mana sih datangnya keberanian itu? Apa jangan-jangan ada orang yang dari lahir emang udah pemberani? Atau keberanian itu sebenarnya sesuatu yang bisa kita bangun dan kita latih? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas soal ini. Coba bayangin deh situasi ini. Ada seorang pria nunjukin pistol yang diselipin di pinggangnya. Nah, si penulis buku ini langsung kaku saking takutnya. Tapi ibunya, wah ibunya luar biasa. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung berdiri, nyamperin pria itu, nampar mukanya kenceng banget terus ngusir dia keluar. Gila kan? Itu tindakan keberanian murni. Dan itu bikin anaknya mikir, kok gue nggak bisa kayak gitu ya? Nah, kejadian tadi itu langsung membawa kita ke pertanyaan utamanya. Apa bener ada orang yang emang dari sananya udah pemberani? Apa ada gitu gen berani yang cuma dimiliki segelintir orang? Sementara kita-kita yang lain harus terus-terusan berurusan sama rasa takut? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, sebelum kita ngomongin soal berani, kita harus kenalan dulu sama lawannya, yaitu rasa takut. Dan penting banget nih buat dicatat, rasa takut itu bukan kelemahan loh, itu bagian dari settingan pabrik biologis kita. Kenalan nih, namanya amigdala. Anggap aja ini sistem alarm di otak kita. Begitu dia ngerasa ada bahaya, hush, dia langsung kirim sinyal ke seluruh tubuh buat lawan, lari, atau diam membeku. Jadi, kalau kamu ngerasa takut, itu bukan berarti kamu cemen. Itu artinya otak purba kamu lagi kerja keras ngejaga kamu biar tetap selamat. Dan kalau kita lihat dari sisi evolusi, ini masuk akal banget. Coba pikirin deh, nenek moyang kita dulu yang paling penakut dan hati-hati, justru merekalah yang paling besar kemungkinannya buat selamat dan punya keturunan. Jadi, ya bisa dibilang, kita ini emang diprogram buat jadi penakut. Rasa takut itu warisan yang berguna banget buat bertahan hidup. Oke, kalau kita udah terprogram buat takut, terus gimana dong? Apa kita pasrah aja? Tunggu dulu. Ternyata nggak gitu. Kabar baiknya, keberanian itu bukan bakat, tapi sebuah skill. Dan sama kayak skill lainnya, itu artinya bisa dilatih. Yuk kita bongkar toolkitnya satu persatu. Alat pertama ada di kepala kita, di pikiran kita. Kuncinya adalah nemuin misi heroik kita sendiri. Maksudnya gimana? Coba deh, bingkai apa yang kamu lakuin itu dalam sebuah cerita yang lebih besar. Kalau tindakanmu punya tujuan yang lebih gede dari sekedar dirimu sendiri, rasa takut itu entah kenapa jadi kelihatan lebih kecil. Contohnya kayak Patrick Awah ini. Dia udah punya kerjaan idaman semua orang loh di Microsoft. Tapi dia ngeliat ada masalah yang jauh lebih besar di kampung halamannya, di Ghana. Krisis pemimpin yang jujur. Misinya jadi jelas. Dia mau bikin universitas buat nyetak generasi pemimpin yang baru. Nah, tujuan yang kuat inilah yang ngasih dia keberanian buat ninggalin semua kenyamanannya dan ngadepin tantangan yang super berat. Alat kedua, masih soal pikiran, adalah soal reframe atau membingkai ulang realitas. Intinya gini, bukan keadaan yang nentuin kita, tapi cara kita melihat keadaan itu. Ini soal pilihan sadar. Mau lihat situasi dari sudut pandang yang bikin kita kuat atau yang bikin kita lumpuh. Kisah Aisyah Chowdhury ini benar-benar contoh yang luar biasa. Bayangin, di usia 13 tahun dia divonis penyakit mematikan. Dia bisa aja kan, pasrah dan putus asa, tapi enggak. Dia justru secara sadar memilih buat bahagia. Dia melihat hidupnya bukan sebagai tragedi, tapi sebagai kesempatan buat nemuin kebahagiaan. Itu keberanian yang murni banget. Oke, dari pikiran, sekarang kita geser ke tindakan. Ternyata, keberanian itu sering banget lahir dari persiapan. Makin sering kita latihan, makin siap kita, makin kebangun yang namanya efikasi diri. Itu tuh keyakinan di dalam hati yang bilang, gue bisa lakuin ini. Biar kebayang bedanya, kita lihat dua cerita ini. Kontras banget. Di satu sisi, ada Kapten Sully Sullenberger. Pengalamannya puluhan tahun, dia hafal seluk-beluk pesawatnya. Jadi pas ada keadaan darurat, dia bisa bertindak cepat dan tegas. Kenapa? Karena efikasi dirinya tinggi banget. Nah, di sisi lain ada Deputi Scott Peterson. Kurangnya persiapan bikin dia kaku ketakutan pas ada penembakan. Ini bukti nyata, persiapan itu segalanya. 11. Ini bukan nomor punggung. 11 tahun. Selama itulah seorang pemain akrobat tali, Philip Petty, latihan buat persiapan jalan di atas tali melintasi Grand Canyon. 11 tahun loh. Jadi apa yang kelihatan kayak aksi nekat gila-gilaan, sebenarnya di belakangnya ada persiapan yang luar biasa matang.
Keberaniannya itu dibangun di atas latihan dan pengetahuan. Dan alat yang terakhir, ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang orang lain. Kita ini kan makhluk sosial ya. Nah, waktu kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, entah itu tim, komunitas, atau klan kita bisa nemuin kekuatan yang nggak bakal kita punya kalau sendirian. Terus gimana cara kerjanya? Simpelnya gini. Pertama, kelompok itu ngasih kita dukungan. Terus kita jadi ngerasa punya kewajiban buat kepentingan bareng. Identitas pribadi kita kayak melebur jadi satu sama identitas kelompok. Dan tiba-tiba aja, ngambil resiko buat orang lain itu rasanya jadi wajar, bahkan jadi keharusan. Rasa takut pribadi kita kalah sama rasa tanggung jawab buat kelompok. Contohnya Brandon Terry. Dia nggak pernah tuh nganggap dirinya pahlawan. Tapi pas ada penembak masuk ke sanggar tari keluarganya, dia refleks ngelawan. Kenapa? Karena tempat itu bukan cuma bisnis, itu adalah keluarganya, klannya. Ikatan batin yang kuat sama komunitasnya, itulah yang ngebakar keberanian yang bahkan dia sendiri nggak sadar dia punya. Oke, jadi kita udah punya 3 toolkitnya nih. Pikiran, persiapan, dan orang-orang di sekitar kita. Tapi pertanyaannya, beneran bisa nggak sih seseorang berubah dari yang tadinya penakut jadi pemberani? Yuk kita lihat bukti paling pamungkasnya. Kita ngomongin soal Mahatma Gandhi. Coba bayangin, di tahun 1891 dia ini pengacara muda yang super pemalu. Bener-bener pemalu. Fast forward ke tahun 1930, dia dengan gagah berani mimpin pawai garam sejauh ratusan kilometer. Dan di akhir hidupnya, dia bahkan bisa menghadapi pembunuhnya dengan senyuman. Ini salah satu transformasi paling dahsyat dalam sejarah manusia. Jadi, intinya apa? Kisah hidup Gandhi ini bukti nyata kalau keberanian itu bukan takdir. Itu adalah sebuah perjalanan. Kemampuan kita buat jadi berani itu bisa ditumbuhin, bisa dikembangin lewat niat, latihan, dan pengalaman. Nggak ada seorang pun yang terkunci selamanya dalam rasa takut. Nah, dari kisah Gandhi, sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing. Karena semua pelajaran ini bukan cuma buat tokoh-tokoh hebat di buku sejarah. Ini buat kita semua, di sini, saat ini juga. Tapi ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Perjalanan jadi berani itu nggak selalu lurus mulus ke atas. Kadang-kadang, tindakan paling berani itu justru adalah mengakui batas diri dan berani buat mundur sejenak. Dan itu bukan kegagalan loh, itu bagian dari prosesnya. Simone Biles adalah contoh sempurnanya. Dia lagi di puncak-puncaknya, terus dia mutusin buat mundur dari Olimpiade demi kesehatan mentalnya. Wah, itu butuh keberanian yang luar biasa loh. Dan justru karena keputusan itu, dia bisa kembali jadi lebih kuat. Jadi kadang mundur selangkah itu justru persiapan buat lompatan yang lebih jauh. Jadi kesimpulannya apa? Gini nih, buang jauh-jauh pikiran kalau keberanian itu semacam anugerah magis yang cuma dikasih ke pahlawan-pahlawan terpilih. Itu salah besar. Keberanian itu adalah sebuah skill, sebuah otot yang bisa dilatih sama siapapun, termasuk kamu. Dan latihannya bisa dimulai hari ini juga. Karena itu saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu. Gak usah mikirin soal menaklukkan dunia besok. Cukup pikirin hari ini. Apa sih satu langkah kecil aja yang rasanya sedikit bikin deg-degan, sedikit berani, yang bisa kamu ambil sekarang juga buat mulai melatih otot keberanianmu?